dari SMku itu orang-orang itu kenapa jadi kayak gitu, anehnya kayak gitu ya. Padahal kan ini all brand bro. Ya tapi jumlah promotor aku berapa kok di toko kamu kok. Mereka juga butuh makan ya, otomatis mereka ngebaik di toko kan tujuannya biar gajinya oke kok. Kalau enggak siapa yang gaji kok, orang gitu banyak kok. Ya tapi nggak bisa gitu dong, itu kan kamu mentingin diri kamu sendiri, sedangkan kita all brand, orang taunya Oppo dulu dong. Kayak gitu caranya. Kayak gitu caranya mending aku keluarin semua barang kamu, gak usah promotor-promotoran, biar aku nggak rugiin kamu. Gini aja kok, kemudian apa yang mau dulu kok kita tuh dari tanggal dulu. Gimana kalau waktu ketemu dulu apa untuk makan gimana kok? Ya udah aku tunggu, biar cepat selesai, aku nggak suka dengan kerja kayak gini. Oke, aku tunggu sekarang. Ya, oke kok. Juga tinggi kok. Seperti saat sepeda mulai memasuki tanjakan yang tinggi, sulit dan berat. Dibutuhkan kerjasama yang kuat antara prinsipal maupun dealer. Jadi dari dealer itu juga harus mengayu. Jadi dari prinsipal juga harus mengayu. Jadi tidak boleh salah satu mengayu dan salah satunya tidak. Dengan begitu kita dapat menembus, menerobos. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa melihat dari sisi yang sama, yaitu perusahaan kita bisa grow up, bisa besar bersama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk saling mengalah, untuk saling memahamin, dan dibutuhkan juga kita bisa berkolaborasi melihat kedua pihak, baik itu pihak dealer maupun prinsipal, mengayu bersama, yaitu menyelesaikan masalah bersama. Baik itu jika kita menghadapi rintangan, kesulitan apapun, kita akan pasti dapat merasakannya lebih ringan. Kerjasama itu sama seperti olahraga yang kita lakukan ya hampir seminggu 3-4 kali. Jadi ketika olahraga ini kita lakukan hanya sendiri masing-masing akan terasa berat sekali dan kurang bersemangat. Tapi dilakukan bersama akan terasa bersemangat sekali, dan bahkan saat berolahraga kita saling menyemangati. Itu sama dengan kita bekerja sama. Ketika kita saling menyemangati, berjuang bersama, maka tubuhnya dealer juga sehat, tubuhnya prinsipal juga sehat. Artinya bahkan sehat ini bisa bertahan lama. Jadi tubuh kita akan semakin kuat bersama-sama, sehat bersama-sama, berlari kencang karena kita bersama. Karena kebersamaan itu membuat kita berlari semakin kencang. Maka yang terjadi adalah financial freedom kedua-duanya. Perusahaan prinsipal mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan dealer itu juga bisa buka cabang di mana. Jadi promotor itu memaksa customer hanya untuk memaksanya switchingnya terlalu parah. Jadi orang beli brand lain itu dipaksa untuk beli Oppo saja. Sampai akhirnya customer itu ada komplain bro. Masalah komplain sih aku belum dengar kok. Kalau bisa sih nanti kita coba adakan survei atau gimana. Apakah memang benar-benar mereka merasa terpaksa atau semacamnya. Tapi kalau untuk masalah promotor kita switching, itu dari dulu mereka memang dididik untuk fight kok. Brand apapun yang cari, kita berusaha untuk switching. Tapi cara yang aku sarankan memang cara halus, nggak ada memaksa. Aku nggak tahu nanti di bawah tuh kondisinya seperti apa kok. Ini kondisinya memaksa, dan dia paksa customer sampai customer dikejar sampai di kasirnya, sampai dimanapun diomongin Oppo terus. Jadi customer nggak nyaman dan komplain akhirnya. Ini jadi masalah, nanti akhirnya orang jadi seolah-olah top sell ini Oppo banget bro. Dan yang kedua, mereka juga aneh sekarang. Mereka disuruh untuk branding, membantu kita untuk memasarkan semua brand lain. Seolah-olah mereka itu jual all brand. Sekarang nggak mau, jadinya katanya nggak boleh sama pihak Oppo. Itu maksudnya apa? Ngajak tengkar atau gimana? Kalau memang susah, mending aku keluar aja dari Oppo sekarang, hari ini juga. Masalahnya sih gini kok, kalau memang ada kondisi ekstrim dan semacamnya, dari Oppo juga sangat memahami. Kita tuh benar-benar harus berpikir di pihak usernya juga. Jadi semua demi kenyamanan user. Tapi jika ada masalah seperti ini, tentu aku juga nggak pengen. Jadi kita semua satu visi, kenyamanan user itu harus dipentingkan. Cuman kita punya langkah kok. Dari kayak gini tuh kita mungkin perlu training ulang lagi, perkuat lagi, perhalus cara dia probing.
Tapi kita bukan berarti loss kok. Semuanya kita jual. Tapi caranya gimana orang datang, switchingnya tuh orang nggak terasa dipaksa. Kayak gitu. Ya aku setuju, tapi kan caranya dia untuk dia promoin brand lain kan harusnya boleh. Kan kita nggak ada promotor brand lain kecuali Oppo. Kalau gini caranya kamu paksa aku jadi Oppo aja. Nggak bisa kayak gitu. Akhirnya customerku banyak jambak pindah. Kan nggak semua orang cari Oppo bro. Dan harusnya kamu pahamin dong. Kalau gini caranya kamu merugiin aku. Dan ini akhirnya jadi kita jadi nggak sevisi. Kan lebih baik aku kelihatan all brand. Nanti sampai dalam kita bisa switching. Kamu harus mengizinkan. Kamu nggak boleh seenaknya sendiri. Kamu nggak ada komunikasi sama aku loh. Kamu paksa-paksa promotor jadinya semuanya brand Oppo saja. Dan nggak bisa saya terima dalam kondisi kayak gini. Pertama sih aku benar-benar ya thank you lah kok. Soalnya dari toko kamu juga benar-benar udah sebenarnya kelihatan sih hijaunya tuh di mana, kayak gimana. Buktinya tuh promotor aku juga jumlahnya tuh paling banyak di tempat kamu. Sama brand lain tuh nggak ada. Ya, ini benar-benar udah kelihatan sih. Cuman mungkin perlu aku settingnya gini. Kita perlu ada prinsip juga kok. Jadi minimal kita memang nampak seperti all brand, ya kan? Tapi dari Oppo-nya ada tuntutan internal market share kita di toko kamu berapa. Nggak apa-apa, yang penting orang itu boleh buat promo. Kamu jangan jijik lihat orang brand lain promo, kamu nggak mau. Kan susah, kita bukan Oppo Store loh. Oke kok, cuman promo itu boleh, ya kan? Dalamnya di switching, nggak apa-apa. Bener, waktu komunikasi dengan usernya dan macamnya itu kita dengan halus. Jadi user brand lain tuh bisa ketemu sama punya promotor Oppo seolah-olah dia masuk kepada bukan Oppo, tapi brand itu. Nanti pelan-pelan kita switching. Saya setuju, tapi nggak boleh dong orang jijik lihat brand lain, promotor mau nawarin brand lain nggak mau. Oke kok, tapi untuk misalnya brand-brand tertentu memang itu kita tidak menyarankan mereka seperti itu. Ya, tapi kalau untuk promo all brand secara kesemuanya itu nggak ada masalah. Jadi aku setuju dengan kamu kok. Oke. Masalah. Berarti kan aku maunya tuh mereka tetap di setting kok. Nggak apa-apa, di setting nggak apa-apa. Targetnya ada. Market share targetnya berapa? Nggak apa-apa. Jadi ada patokan minimal mereka 35% atau 40% gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting dia mau promo dong. Ya. Kalau kamu punya aturan yang kamu nggak bisa fleksibel, itu resikonya di kita. Kamu harus tahu bahwa kita seolah-olah kita jangan kelihatan Oppo-nya. Di dalam aja kelihatan Oppo-nya. Aku pun nggak akan kelihatan bahwa Oppo banget. Karena justru itu untuk orang mau masuk ke kita. Kalau kedepannya kita Oppo banget, berarti Oppo center dong. Aku sih setuju sih kalau kamu ngomong kayak gitu kok. Mending tuh nampaknya nggak kelihatan ngomong hijau, tapi di dalam ternyata nggak hijau. Ya, tapi betul. mending nampaknya kelihatannya itu nggak terlalu ekstrim, tapi di dalamnya hijau semua. Jadi hatinya itu benar-benar hijau. Itu aku yang paling salut kayak gitu kok. Iya, aku kan melakukan kayak gitu. Kamu tahu sendiri apa yang aku lakukan. Aku nggak pernah merugikan Oppo. Dan semua aku mikirin semua strategi kita buat setiap hari kita kontrol namanya market share. Setiap hari kita kontrol namanya target. Tapi kan kamu harus tahu bahwa timmu harus dibilangin bahwa kamu nggak bisa seperti itu. Kamu nggak bisa seolah-olah Oppo aja. Karena kita ini semua kamu kuasai tokoku loh. Gini aja kok. Aku juga gak berharap itu aku benar-benar menguasai toko kamu. Kita tuh hubungannya tuh artinya sepadan kerjasama. Jadi kamu ada kasih aku masukan, kadang aku juga bisa memberi masukan. Jadi kita bentuknya tuh saling evaluasi kok. Gini aja, kita tuh gimana lakukan evaluasi rutin mingguan. Lihat keputusan kita titik temu kan sudah ada. Aku bisa setuju dengan maksud ya kamu, harus bangun komunikasi. Ya di bawah kita tuh harus komunikasi sampai ke manajer semua lapisan, sampai ke SM, sampai ke kepala toko. Jadi satu visi dari atas sampai ke bawah kok. Ya evaluasi per minggu bisa kita lakukan. Ya makanya, tapi kamu juga harus komunikasi. Yang susah kalau kamu nggak ada komunikasi kan kita jadi miss kayak gini. Ya sering-sering telepon aja kok kayak gitu. Maksudnya tuh ya kamu jangan langsung emosi juga. Maksudnya kamu ada salah apa aku juga enak diajak ngomong kok. Kamu lihat Oppo tuh paling enak diajak ngomong kok. Ya. Oppo-nya cuma kamu aja sih. Cuman lainnya aku nggak bisa ngajak ngomong sih. Ya gak sampai gitu juga kok. Itu pokoknya Oppo tuh bisa diajak berbicara dan kerjasama. Nah yang penting tuh kita juga result oriented ya kan. Kita lihat hasil juga. Kadang omongan memang perlu kita lakukan, tapi kan kita perlu hasil juga. Jadi kita lihat nanti di hasil akhirnya. Tapi kamu bilangin tim kamu ya, jangan tukur-tukur timku seenaknya sendiri loh ya. Ya kok, tenang aja kok. Oke, deal ya. Jadi kamu jangan suruh mereka paksa-paksa untuk jual lagi ya. Yang penting goal kita ada persentase ya. Oke, deal bro ya. Oke. Thank you ya bro. Thank you kok. Sorry ya, aku kalau kata-kata kasar ya bro. Santai aja kok, udah biasa kok. Oke bro.